Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Yudi Yunardi, dosen daring. Sekarang kita di pertemuan ke-12 dari Matematika Bisnis. Ya, seperti biasa kalau ada yang belum kenal saya, nama saya Yudi Yunardi. Ini proyek yang pernah saya lakukan. Tapi kalau mau lihat lebih jelasnya mengenai sertifikasi maupun proyek saya, bisa lihat di halaman LinkedIn saya. Oke, di pertemuan ke-12 ini kita mau ngebahas mengenai apa? Aplikasi optimasi fungsi. Ya, yang pertama aplikasi pada revenue, cost, dan profit. Kemudian yang kedua yaitu aplikasi lainnya untuk elastisitas, allocation model, equipment replacement, bill collection, welfare management, dan compensation planning. Yang pertama, kita akan lihat aplikasi pada revenue, cost, dan profit. Jadi untuk pertama yang revenue dulu ya. Nanti kan karena kan profit itu sama dengan revenue kurang cost. Jadi kita lihat revenue dulu, baru kemudian cost, baru kemudian profit. Karena profit itu gabungan dari si revenue sama cost nih kan. Ya. Kita mengetahui bahwa uang yang mengalir masuk ke dalam perusahaan dari menjual barang atau jasa dinamakan revenue. Cara termudah menghitung revenue adalah total revenue, yaitu price per unit dikali dengan quantity sold-nya. Nih yang ini ya. Jadi kita dapat total revenue dari harga dikali dengan jumlah yang terjual. Dengan asumsi bahwa harga untuk semua unit terjual adalah sama harganya. Karena kan kita tahu dong, nih kalau terutama kalau yang mak-mak ya, kalau pengen, mungkin kalau ada yang belum tahu nih, harga suatu barang di supermarket satu sama yang lain itu bisa beda. Walaupun supermarketnya sama. Jadi kalau dulu nih, yang paling gampang kelihatan, Hero di Pondok Indah beda harganya sama Hero di Ciputat misalnya, gitu. Oke, ya kita nggak ngomongin panjang sih, tapi pokoknya intinya itu beda. Walaupun barang yang sama di franchise, bukan franchise ya, pokoknya di outlet gerai supermarket yang sama, tapi beda lokasi, itu bisa beda harga. Dengan asumsi bahwa semua unit terjual adalah sama. Namun permintaan dari produk berbeda untuk tiap tingkatan harga. Ini yang normal kan. Kalau tadi kan dia asumsi bahwa semua harga sama, which is agak nggak mungkin. Ini tapi untuk penyederhanaan aja. Cuman kalau di dunia nyata sih nggak pernah ada gitu kan. Sehingga total revenue adalah fungsi dari harga sebagai berikut nih kan. R sama dengan fungsi dari P di mana minus 50P kuadrat tambah 500P ini ya. Ini function revenue-nya. Berapa harga yang harus diterapkan untuk memaksimalkan total revenue? Ini masih biasa nih kan karena persamaan kuadrat. Kita pengen maximize persamaan kuadrat ini kan. Kemudian yang B, berapakah nilai maksimum dari si total revenue tersebut? Jadi kalau kita ingat, baru yang kemarin nih kan, kalau kita mau tahu maksimumnya atau titik kritis itu kan bisa maksimum atau minimum kan. Kita ngeliat dari turunan pertama. Karena dari dalam slide sebelumnya kita mengetahui bahwa fungsi revenue itu adalah kuadratik gitu kan. Digambarkan sebagai parabola yang cembung ke bawah. Kok bisa? Cembung ke bawah. Ingat ya. Ingat ini nih. Gradiennya si A-nya nih kan. Minus. Minus 50. Kalau dia minus 50 berarti dia bentuknya cembung ke bawah gini. Cembung dan ke bawah. Karena kan dia negatif. Kalau positif dia begini. Cembung ke atas dia minimal. Kalau ini cembung ke bawah dia titik kritisnya adalah maksimal. Digambarkan sebagai parabola yang cembung ke bawah. Jadi nilai maksimum akan tercapai pada vertexnya. Turunan pertama dari fungsi revenue tersebut adalah, nah ini kita cari turunan pertamanya, dapat ini ya, minus 100P tambah 500. Dapat dari mana? Dari sini loh. Oh, boleh ini kita hapus dulu kali ya. Lah, kok begini jadinya? Mana menghapus? Jadi ya, kita hapus dulu ininya, balik lagi ke sini. Jadi kalau kita mau turunin pertama berarti kan ini dikali dengan ini, terus nanti duanya dikurang 1. Dapatlah minus 100P. Tadi kan P kuadrat, ini jadi P. Nah, yang kedua untuk yang 500P, ini kan 1. Di sini 1 dikali dengan 500, 1 dikurang 1, 0. Pangkat 0 hasilnya 1. Ya kan, jadi dapatlah minus 100P tambah 500. Nah, kalau kita pengen lihat titik kritisnya, turunan pertama ini sama dengan 0,
minus 100P sama dengan 500, tambah 500 sama dengan 0, 100P sama dengan 500, P-nya sama dengan 5 nih, dapat kan? Alah, kok lincah sekali nih. Udah langsung berubah. Ini ya, dapat P-nya sama dengan 5. Walaupun kita sudah mengetahui nilai maksimum terjadi pada P sama dengan 5, tapi kita ngetes lagi dong. Boleh. Caranya gimana? Kita pakai turunan kedua. Jadi ini turunan pertama, diturunin lagi. Diturunin lagi dapatnya apa? Minus 100. Ini kan? Fungsi turunan apa? Turunan kedua dari fungsi P ini minus 100, which is kurang dari 0. Kalau kurang dari 0, kayak tadi ya, cembung ke bawah, terbuka ke bawah, berarti dia maksimum. Sekarang kita sudah yakin bahwa nilai relatif maksimum terjadi pada si P sama dengan 5. Oke. Jadi kemudian kan pertanyaan berikutnya yang B. Dia nilai maksimumnya di angka berapa? Tadi kita udah dapat P-nya sama dengan 5. Masukin ke persamaan yang awal, which is yang ini nih. Yang minus 50P kuadrat tambah 500P, yang ini ya. Jadi kita masukin 5 ke sini sama 5 ke sini kan. Dapatlah yang mana tuh? Nih, minus 50 kali 5 kuadrat tambah 500 kali 5, which is minus 1250 tambah 2500, dapatlah 1250. Total revenue akan maksimal pada level Y-nya 1250, X-nya adalah 5. Dapat ini ya. Ini bisa langsung diklik ya, karena ini larinya ke si Desmos gitu ya. Kalau mau ngelihat grafiknya atau kalau mau dirubah-rubah, mau main-main gitu ya. Jadi kalau kita mau tes aja nih ya, klik, larilah dia ke sini. Cara nih ya. Jadi kalau kita klik sini kita tahu dapat, hasilnya dapat ini ya. Oke, itu sebenarnya buat iseng aja, tapi kalau untuk yang bisa ngakses PowerPoint ya. Cuman misalnya nanti di komen ada yang pengen minta, nggak apa-apa, saya akan taruh nanti PowerPoint-nya di sini atau kasih link ke Google Drive-nya. Ya, karena kenapa saya nggak langsung? Karena dulu biasanya pas begitu dikasih banyak yang ngambil, malah akhirnya Google Drive-nya keblok gitu. Karena banyak yang ngakses dikira ada tindakan-tindakan apa gitu yang melanggar hak cipta atau apa gitu, karena terlalu banyak gitu yang mengakses dalam saat bersamaan. Biasanya sih Google akan minta, udahlah pakai yang jangan free dong, pakai yang bayar gitu kan ya. Oke, lanjut. Sekarang kita lihat tadi revenue, sekarang kita lihat yang cost. Seperti yang sudah kita ketahui bahwa cost menggambarkan aliran uang keluar, kalau revenue masuk kan keluar dari suatu organisasi. Umumnya organisasi akan mencari cara untuk meminimisasi aliran uang keluar ini kan. Kalau revenue pengen maksimal, cost pengen minimal, ya kan, itu biasa di bisnis manapun juga. Contohnya sebuah retail sepeda motor memiliki fungsi cost sebagai berikut. Cost adalah sebagai function dari Q, kalau tadi kan P ya. 4860 per Q tambah 15Q tambah 750.000. Tentukan jumlah Q yang akan meminimalisir cost atau C dan berapakah nilai minimum dari si cost tersebut. Sama kayak tadi kita lihat turunan pertamanya, kok dapetnya segini Pak? Jadi gini, ini ya, ini kok nggak berubah jadi pulpen? Kadang-kadang, nah jadi 4860 Q bisa ditulis lagi sebagai 4860 Q pangkat 1, ya kan? Jadi kalau pangkat 1 ini dikali ini, kalau turunan pertama ya, berarti kan dia minus 4860 Q minus 1 kurang 1 sama dengan minus 2. Tara, dapatlah ini ya. Turunan pertama ini, kalau yang 15 biasa tadi kan, karena kan 15 Q diturunin jadi 15. Nah, kalau kita pengen lihat titik kritisnya, minimum atau maksimum, dalam hal ini minimum ya teman, kan kita nanti perlu verifikasi lagi kan. Sama dengan 0, maka minus 4860 Q pangkat min 2 tambah 15 sama dengan 0. Nah, ini tinggal apa? Ini pindah ke sini gitu kan. Jadi 15 sama dengan 4860 per Q kuadrat, atau bisa dikatakan sebagai Q kuadrat sama dengan 4860 per 15 ya. Ini pindah ke sini, tinggal tukeran aja tempat ya, dia ke sini. Sehingga Q kuadrat itu adalah 324 dan Q adalah akar dari 324, yaitu plus minus 18. Sekarang kita tahu kalau minus kan nggak mungkin ya.
Titik kritis terjadi di Q sama dengan 18. Untuk verifikasi kita akan pakai turunan kedua. Jadi turunan kedua dari yang ini nih, dapatkan berarti minus 2 kali segini, dapat ini minus kali plus, minus jadi plus ya. 9720, Q-nya min 3. Dapat 7920 per Q pangkat 3. Ini ya. Kok bisa? Nah. Oh, ini salah tulis ini ya enggak? Ya enggak? Ya kan? Ini 9720 kenapa jadi 7920 ya? Ini harusnya tetap, oh kita discard aja. Sebentar, ini kita tetap continue recording kalau mau ke sini. Alah, kebanyakan yang dibuka. Mana sih tadi? Haha. Ini dia. Jadi dia sebenarnya 9720 ya. Save dulu biar enggak ini. Oke, kita lama. Balik lagi ke sini. Tadi 9720 nih ya. Kemudian tadi turunan keduanya kan berarti kita masukin nih angka yang 18 dong. Ya enggak? 18. Jadi 7920 dibagi Q pangkat 3 atau 18 pangkat 3 sama dengan 1667. Which is ini lebih besar dari 0. Kalau lebih besar dari 0 berarti dia cembungnya kebuka ke atas, which is dia titik kritisnya adalah minimum. Dan tercapai di Q sama dengan 18. Ya. Oke, di pertanyaan B. Q-nya 18 terus ininya berapa? Cost-nya berapa? Tinggal masukin ke persamaan yang awal tadi kan. Masukin nih F-nya 18 dapat 4860 dibagi 18 tambah 15 kali 18 tambah 750.000. Dapatlah 750 540. Sehingga total cost akan minimal pada level 750 540 atau ketika perusahaan menetapkan Q-nya 18. Quantity yang dijual ini kan ya. Tadi apa sih? Motor ya kalau nggak salah. Ini grafiknya sama seperti tadi, kita bisa lihat juga di Desmos kalau kita klik ya. Cuman ini kan kalau di YouTube di videonya nggak bisa sih. Ini kliknya harus dari PowerPoint-nya. Lanjut. Nih, berikutnya kita akan lihat kalau tadi revenue udah, cost udah. Kita akan lihat yang profit. Kalau profit ini gabungan dari si revenue sama cost. Gimana tuh? Nanti kita lihat di sini. Sebelumnya kita sudah bicara revenue dan cost. Sekarang saatnya kita bicara profit yaitu maksimisasi dong. Kalau tadi kan revenue maximize, cost minimize, profit maximize. Misalnya perusahaan memperkirakan profit P adalah fungsi dari jumlah tenaga sales X yang ditugaskan di lapangan sebagai fungsi seperti ini ya. P adalah fungsi X di mana ini sama dengan minus 12,5 X kuadrat tambah 1375 X kurang 1500. Berapakah jumlah tenaga sales yang akan memaksimalkan profit? Ini X-nya dicari ya, supaya ini totalnya P-nya atau FX-nya maksimal. Sama kayak tadi sih sebenarnya. Berapakah nilai profit maksimum? Cuma di sini coba kita lihat ya. Turunan pertama dari si profit kayak gimana tuh? Ini ya, minus 25X tambah 1375. Dari sini nih kan, ini dikali jadi minus 2, berapa nih? Minus 25 ya. 25 tambah 1375 di sini kan. Tara, minus 25X tambah 1375. Kemudian jika turunan pertama si X ini sama dengan 0, kayak gini ya. Ini kemudian pindahin ke sini, 25X sama dengan 1375, X-nya dapatlah 55. Sekarang kita mengetahui bahwa nilai kritis terjadi pada X sama dengan 55. Untuk verifikasi kita akan mengecek turunan kedua untuk melihat ini benar maximize atau enggak ya. Turunan keduanya dari yang ini nih, berarti kan minus 25. Minus 25 ini udah angka ya, nggak ada variabel lagi. Even kita masukin angka 55, tetap dia dapatkan minus 25 kurang dari 0. Kalau kurang dari 0, berarti dia cembung ke bawah dan nilai kritisnya adalah minimum nih ya. Jadi ke apa? Nilai minimum tercapai ketika X sama dengan 55. Sama kayak tadi pertanyaan B-nya, terus nilainya berapa si profitnya. Tinggal kita masukin 55 ke persamaan yang original tadi, ya enggak? Nilai maksimum P dapat diperoleh dengan memasukkan X55 ke dalam function yang ini ya. Dimasukin 55 minus 12 setengah kali 55
kuadrat tambah 1375 kali 55 minus 1500 dapatlah 36.312,5. Sehingga total profit akan maksimal pada level 36312,5 atau ketika perusahaan menetapkan X-nya atau tadi tenaga salesnya sejumlah 55. Ini sama kayak tadi, ini Desmos bisa diklik kalau di PowerPoint ya. Oke. Oke ya, sekarang bagian kedua yaitu aplikasi lainnya, yaitu elastisitas, location model, equipment replacement, bill collection, welfare management, dan compensation planning. Kita lihat yang pertama dulu, yaitu apa? Elastisitas. Ini adalah konsep penting dalam ekonomi, elastisitas harga dari permintaan atau singkatnya elastisitas permintaan. Jadi misalnya diketahui fungsi permintaan dari produk yaitu Q atau function dari P dan titik tertentu yaitu P, Q, elastisitas permintaannya adalah ini ya. Jadi ini kan Q function dari P bla bla bla, ini elastisitas permintaannya adalah delta. Jadi persentase perubahan dari jumlah permintaan dibagi persentase dari perubahan harga. Jadi persentase perubahan permintaan dibagi persentase perubahan harga. Delta Q, ini kan permintaan kan, dibagi delta Q per Q dibagi delta P per P. Jadi titik elastisitas permintaan adalah limit dari persamaan di atas di mana delta P mendekati 0. Ini notasi untuk elastisitas nih ya. Greek-nya untuk kayak huruf N gitu ya, di mana ngomongnya apa ya? N lah ya. Sebenarnya mungkin enggak sih, saya lupa ini namanya apa. Pokoknya Greek letter ini. Untuk menunjukkan titik elastisitas permintaan pada P, Q. Oke. Sebentar, nanti kita lihat ini. Kenapa dia untuk limit dari delta P mendekati 0. Ya. Ini ya. Jadi pertama kita lihat dulu ini kan yang tadi ya, yang normal tadi kita lihat kan bahwa dia adalah persentase perubahan dari Q dibagi persentase perubahan dari price atau harga ya. Ini kemudian kayak gini bisa ditulis ulang sebagai ini kan. Ini cuman belum diapa-apain lo ya, cuma nulis ulang doang nih kan. Jadi delta Q per Q dikali P berdelta P ini kan. Ini sampai sini nggak ada yang aneh nih ya, cuma ditulis ulang biasa aja. Kemudian karena ini kita melakukan limit delta P mendekati 0, jadi ini P dan Q-nya itu bisa dikeluarin. Ini kan sebenarnya bisa ditulis ulang P per Q kali delta Q per delta P. Kayak gini ya. P per Q-nya bisa dikeluarin karena apa? Ini kan limit untuk si delta P mendekati 0 yang ini kan. Jadi yang ininya bisa keluar. Sehingga bisa ditulis lagi sebagai N itu adalah P per Q dikali dengan turunan pertama. Delta Q per delta P ini ya. Per si delta P ini ya. Ini kan sama dengan turunan pertama dari sini nih. Jadi N ini sama dengan P per Q kali turunan pertama dari si fungsi P ini. Oke. Ini ya. Oke. Mungkin ada yang bertanya ya. Kenapa sih harus ada ini ya? Harus ada limit. Apalagi tadi di slide sebelumnya nih kan. Ini kan ada pernyataan bahwa elastisitas permintaan adalah limit dari persamaan di atas di mana delta P mendekati 0. Oke. Sekarang kita lihat. Di mana nih? Di sini ya. Ini waktu itu udah pernah kita bahas beberapa kali, terutama waktu itu pernah pas waktu bilangan Eulers juga, tapi yang terakhir deh, yang terakhir itu di pertemuan ke-11. Waktu kita membahas mengenai tangen line sama, sebentar ini kita discard aja, kita akan lihat di pertemuan ke-11 itu ya. Tangen line sama second line ya, jadi gini. Kita ini aja biar ntar bisa dicoret-coret ya. Ya, kenapa munculnya begini? Ini dia nggak bisa ya. Nggak full screen. Ah, sudahlah. Oke. Jadi, kalau misalnya kita pengen tahu. Jadi kalau tadi elastisitas basically itu adalah kayak slope atau gradient gitu kan. Kalau untuk garis, kita kan tahu di sini adalah delta Y, delta X. Sehingga M atau gradient atau slope-nya adalah delta Y per delta X. Kalau
kurva itu gimana? Kurva, misalnya nih ya, again, ini di kurva kita nggak tahu di titik mana exactly kita mau ngukurnya. Misalnya, kalau yang namanya garis tangen line ini berarti dia berpotongan di kurva di satu titik. Sementara kalau second line dia berpotongan di dua titik. Kalau di satu titik ini, ya betul. Jadi gradien dari kurva sama dengan gradien dari si garis MN ini. Jadi gampang dong, tinggal delta Y per delta X kan. Masalahnya itu kita nggak tahu sebenarnya titiknya mana. Ini kita cuma biar gampang aja, kita kira-kira misalnya, oh ya misalnya di sini adalah seperti ini. Tapi kita nggak tahu di mana exactly-nya di mana. Oke. Jadi di sini kita misalnya nih ya, ini anggaplah misalnya titiknya di titik sini, di titik salah tadi ini, yang ini ya, bukan yang ini. Hapus dulu biar nggak bingung. Ternyata nggak bisa. Sudahlah. Di titik yang ini ya. Oke. Nah, kalau misalnya kita tarik garis second line di sini, kalau misalnya dia, logikanya dong, gradiennya itu yang MN kan. Gradien AB pasti beda dong sama MN. Tapi begitu kita lihat di sini, gradien AB ke MN jauh, tapi AB aksen ke MN makin dekat, AB double aksen ke MN makin dekat lagi, AB triple aksen makin dekat lagi. Jadi makin ke bawah, dia nilainya makin mendekati. Jadi di sini dia misalnya nih ya, ini ada lagi yang lebih, ini lagi dia makin mendekati ya kan, makin mendekati terus. Pak, kenapa nggak dibikin sama persis? Itu masalahnya, karena titiknya yang mana kita nggak tahu, nggak ada satu konsensus. Misalnya nih ya, misalnya kan kurva permintaan kan, oke titiknya pasti yang ini, enggak, karena pas kita ngeliat elastisitas itu kan unlimited kan, di mana, di sini. Kita cuma ngambil satu snapshot, satu bagian seolah-olah di sini, tapi sebenarnya bukan ini. Tapi waktu misalnya di sini kita akan ngukur yang ini, gitu, oke? Tapi sebenarnya bukan yang ini. Nah, kalau mau lihat ini kelihatannya lebih rumit, tapi enggak, lebih gampang. Jadi ini ya, ini titik X, di A ini titik X, ini berarti kalau misalnya, ini nggak kelihatan lagi ya. Ininya loh, ini sebenarnya delta X ya. Ini kenapa sih nggak mau banget ya? Kan saya pengen nunjukin ini loh ya. Ini apa harus dihilangin? Bisa nggak sih dihilangin taskbar? Kok tas? Ini task manager bukan taskbar. Taskbarnya mana? Taskbar setting. Taskbar nggak bisa dihilangin lagi ya. Windows 11 ini ya. Taskbar items bla bla bla. Oke lah. Jadi gini nih. Tadi sampai mana ya? Yang ini. Yang ini nih ya. Oke, nggak apa-apa lah, di sini aja ya. Jadi ini kan A itu X ya. Pas yang di B itu kan X per plus delta X, karena ini delta X kan. Jadi dia makin mendekati ke sini tadi kan, makin mendekati ke sini, dia akan misalnya dari AB ke AC ke AD ke AE, dia nilai gradiennya akan makin mendekati dengan yang MN atau AN ini ya, makin mendekati. Jadi waktu dia di sini itu kan, ini kan tadi yang di sini dia makin ke sini makin mendekati. Misalnya nanti ada lagi yang ini, gambarnya kurang asik. Misalnya yang ini, jadi dia akan makin mendekati ke arah sini ya. Sehingga delta X-nya ini akan makin mendekati 0. Kenapa nggak delta X-nya 0 aja, Pak? Again, yang tadi. Karena titiknya sebenarnya bukan ini cuma hypothetical aja. Makanya kenapa dibilang mendekati 0. Makanya di sini dibilang limit dari X mendekati 0. Karena kita nggak bisa menyatakan bahwa waktu kita ngukur elastisitas atau gradien dalam hal ini, bahwa titiknya kurva itu pasti yang ini, enggak. Makanya bilangnya kan kita pakainya limit delta X mendekati
0. Oke. Nah, sekarang kita udah tahu kenapa tiba-tiba tadi ada limit gitu kan. Di sini. Kenapa nih tiba-tiba muncul limit? Nah, kayaknya kalau di sini harusnya bisa kelihatan semua. Nah, gitu dong kayak tadi kan. Nah, kenapa tadi di sini tiba-tiba muncul Pak? Kok ada tiba-tiba ada kata-kata limit? Itu tadi penjelasannya, oke? Nah, ini udah ya, bisa ditulis menjadi blank bla bla bla. Sekarang kita lihat contoh soalnya. Jika fungsi permintaan Q atau function P dari sama dengan 500 minus 25P, hitunglah titik elastisitas dari permintaan pada harga di 15 dolar, 10 dolar, dan 5 dolar. Kita lihat. Pada harga 15 dolar, itu ini balik ke yang tadi rumusnya ya, N sama dengan P per Q dikali dengan turunan pertama dari si function P ini ya. 15 dibagi si function ini, yang ini apa tadi kan, ini P dibagi Q. 15 dibagi F dari 15 ini ya. F-nya itu yang mana? F-nya itu yang ini. Mana tadi sih? Contoh soal. Oh ini loh. Ini kan. Q sama dengan ini. P-nya tadi kan di 15. Q-nya ini kita masukin 15 itu ke rumus. Turunan pertama dari si fungsi ini berapa? Minus 25 kan? Ya enggak? Minus 25, ini dia minus 25-nya, ini P per Q-nya. 15 dibagi dengan ini, begitu kita masukin angka 15, dapatkan 500 dikurang 25 kali 15. Di ini loh. 500 kurang 25 kali P kan, P-nya 15. Dapat minus 375 per 125, ini adalah minus 3. Apa artinya? Elastisitas minus 3. Ini ketika harga di 15 dolar ya, elastisitasnya minus 3. Artinya apa sih minus 3 itu? Kenaikan harga 1% akan berakibat penurunan. Ingat ya, ini negatif. Arahnya berarti berlawanan ya. Penurunan jumlah permintaan sebesar 3%. Oke. Kemudian yang B, pada harga 10 dolar ya. Rumusnya sama kayak tadi. P per Q 10 dengan F10. Ininya tetap min 25 ya untuk turunan pertama. 10 dibagi 500 kurang 25 kali 10 kali minus 25 dapat minus 250 per 250 dapat minus 1 elastisitasnya. Apa interpretasinya? Analogi dengan yang di atas. Ketika harga 10 dolar, kenaikan harga 1% akan berakibat penurunan jumlah permintaan sebesar 1%. Ingat karena ini negatif ya. Lanjut, yang C. Pada harga 5 dolar. Sama kayak tadi ini ya, P per Q, ini 5 dibagi dengan F5, dikali dengan turunan pertama, ini minus 25. 5 per 500 kurang 25 kali 5, kali minus 25. Sama dengan min 125 per 375, hasilnya adalah minus 1/3. Apa artinya? Interpretasinya adalah ketika harga 5 dolar, kenaikan harga 1% akan berakibat penurunan jumlah permintaan sebesar 1/3%. Oke. Ini rules-nya gitu ya. Jadi kalau misalnya si elastisitasnya itu lebih dari 1, artinya persentase perubahan permintaan lebih besar dari persentase perubahan harga. Dinamakan sebagai permintaan elastis. Tadi kan elastis itu kan berarti if ya. If ada delta price, ini if ya, then akan ada delta quantity dari permintaan kan. Nah, kalau lebih dari 1 berarti ini si delta price-nya berubah 10, si quantity permintaannya berubahnya misalnya bisa 20 bisa minus atau plus ya, anggaplah kita plus dulu deh. Berarti begitu harga berubah 10, permintaan berubah 20. Ini dibilang elastis karena lebih dari 1 kan. Contohnya apa sih yang paling gampang di sini? Contohnya itu adalah biasanya barang-barang yang ini tergantung point of view ya, tapi yang paling gampang umumnya itu barang-barang yang tersier, sekunder atau tersier lebih banyak. Karena apa? Itu sebenarnya kita nggak butuh-butuh banget, gitu kan.
nggak butuh-butuh banget. Jadi kita anggap kita orang biasa, bukan orang kaya. Karena kalau bagi orang kaya, tersier itu bagi mereka mungkin adalah primer karena untuk pengakuan jati diri gitu kan. Tapi kalau untuk orang biasa kan, misalnya gini, kita udah punya handphone, handphone masih bagus. Kita punya duit dong dari THR. Ah, mau ganti handphone, nggak perlu-perlu banget. Handphone baru aja beli sebulan yang lalu. Ya namanya juga dapat duit gitu kan. Motor udah, mobil udah misalnya gitu kan. Apalagi, handphone deh ganti ya. Ada duit nih tambahan 2,5 juta. Handphone yang kita mau ada nih harga 2,5. Tiba-tiba mungkin karena lebaran tahun baru gitu kan, harga naik jadi let's say 2,8 deh, 2,7 misalnya 2,8. Duit kita pas cuma 2,5. Nggak butuh-butuh banget kan, naiknya dikit kan persentasenya, tapi sudahlah nggak usah, nggak jadi. Karena apa? Nggak terlalu perlu banget gitu loh. Itu juga yang akan dialamin orang lain kalau untuk barang yang nggak perlu-perlu banget. Oke, itu tadi yang elastis. Nanti kita akan lihat bedanya dengan yang inelastis. Ini yang elastis tadi ya. Kalau inelastis itu kalau N-nya kurang dari 1. Jadi di sini if tadi ya ada perubahan harga itu dan ada perubahan quantity. Jadi misalnya di sini anggaplah perubahan harganya kita ganti deh ya. Ini bisa nggak sih? Bisa lah ya. Karena tadi kan nggak masalah di sini. Kita ganti nih. Misalnya sekarang untuk yang inelastis apa sih nih? Jadi misalnya ada perubahan harga sebesar 20, tadi kan 10 ya. Dia ini perubahan kuantitinya lebih kecil dari sini. Jadi mungkin cuman 10 ya, atau 5 atau 8 terserah. Yang penting lebih kecil ya. Apa ini? Ini biasanya barang kebutuhan pokok. Kasarnya gini. Kita belanja beras setiap bulan 10 kilo ya, emang buat kebutuhan sebulan gitu ya, 10 kilo. Kecil nggak sih? Anggaplah gitu aja 10 kilo. Hargamu naik mau turun, kebutuhan beras kita pasti sama. Benar nggak? Asumsi kita makannya biasa. Beda kan? Kalau kayak orang miskin dari miskin ke kaya, tadinya makan beras, habis itu nggak mau makan beras kan, maunya makan kentang, apalah, pokoknya yang mahal biar pamer kan. Tapi kalau kita normal, beras 10 kilo, mau beras harganya naik mau turun, kebutuhan kita exactly 10 kilo. Jadi misalnya, kebutuhan kita 10 kilo, tiba-tiba harga beras diskon jadi 50% misalnya, kita nggak jadi langsung numpuk beras kan, ya kecuali kalau para penjahat-penjahat itu yang dia numpuk buat ntar dijual lagi. Kalau kita kan nggak punya gudang kan, kita beli ya udah sesuai kebutuhan 10 kilo. Itu juga misalnya yang terjadi beras naik gila-gilaan harganya. Misalnya pemerintah iseng gitu ya, pengen ngelihat rakyatnya menderita gitu kan. Harganya naik 2 kali, 3 kali lipat. Tetap kita perlunya 10 kilo. Jadi tadinya kita punya duit, mungkin akhirnya kita minjem, ngutang atau apa, tapi tetap akan beli 10 kilo. Itu logiknya di mana yang dinamakan inelastis. Jadi harga mau naik gila-gilaan, turun gila-gilaan, ya kebutuhan kita ya udah sih, nggak terlalu pengaruh banyak. Tapi tetap ada pengaruh. Mungkin kan ada yang punya ruangan tambahan ya, ya dia lihat beras turun harga, mungkin dia beli banyak gitu, walaupun nggak semua orang kan. Ya nggak semua orang punya rumah gede gitu kan, ya nggak. Oke, yang ketiga, untuk yang elastisitasnya 1. Artinya persentase perubahan permintaan sama dengan persentase perubahan harga. Jadi di sini balik kita hapus lagi. Deltanya exact, nggak mau lagi kan? Exactly deltanya ini 10, ya perubahannya 10. Sama persis. Jadi ini yang dinamakan unit elastis. Saya tadi belum sempat kepikiran sih, nggak bisa apa ya. Contohnya apa gitu yang benar-benar exactly sama persis gitu ya. Logiknya sih nggak tahu ya, kalau ada barang unik saya nggak kepikiran sekarang. Cuman kayaknya aneh sih kalau misalnya ada yang benar-benar naik exactly 1, turun exactly 1, naik exactly 10, turun exactly 10. Ini mungkin hypothetical atau mungkin ada barang yang super unik yang saya nggak kepikiran sekarang. Tapi kalau misalnya ada yang kayak gitu yang which is dia elastisitasnya 1, itu dinamakan sebagai unit elastis gitu ya. Karena dari tadi saya mikir kalau di kehidupan sehari-hari apa gitu ya yang benar-benar kebutuhan pokok enggak, sekunder, tersier enggak. Mungkin kalau primer kan nggak mungkin, pasti dia inelastis. Tersier nggak mungkin, pasti dia elastis.
Mungkin kalau dia sekunder, tengah-tengah gitu ya, benar-benar eh, sempurna banget ya. Karena orang nggak ada yang butuh-butuh banget ya teman, lumayan butuh gitu kan. Apa nggak ada yang apa buat pamer-pamer banget juga kan. Kalau yang elastis tuh yang buat pamer banget. Contoh lainnya tuh kalau elastis tuh yang paling gampang nih kalau kita lihat dari sisi produsen, kita nambahin fitur di suatu barang, barang tuh harganya misalnya 5 juta. Kita nambahin fitur, fitur itu sebenarnya eh, COGS-nya cuma nambah 100.000, tapi harga jualnya bisa nambahnya jadi 20 juta. Masa sih Pak? Apa itu? iPhone, Samsung Galaxy. Penambahan fitur yang bahkan sebenarnya mungkin gak penting-penting amat. Kasarnya sekarang gini deh, dari iPhone 14 yang heboh gitu ya, dari 13 yang sebelumnya ke 14, emang ada nggak sih penambahan fitur? Ada, tapi diperluin banget nggak sih? Enggak. Tapi ya walaupun orang bilang, oh enggak perlu kok perlu. Karena apa? Udah lihat dia fiturnya. Coba kalau misalnya enggak, sekarang 14 nih, ada yang pakai 14. Oke, tinggal ditanya, apa yang kamu pengen lagi dari yang udah dia ada nih, 14. Paling misalnya pasti bilangnya, enggak ada ya, kayaknya udah bagus semua gitu. Mungkin paling cuma ngomongin yang agak-agak susah apa sih? Wah, pengen baterainya bisa tahan seabad ya misalnya gitu atau setahun. Ya iya, teman semua orang kayak gitu. Teman em, peningkatan fitur yang logis yang masuk akal sesuai dengan teknologi yang ada sekarang apa sih? Nggak ada gitu. Tapi ntar begitu keluar 15 baru bilang, oh gue perlu nih elastis ya kan? Karena apa? Sebenarnya nggak perlu-perlu banget, tapi begitu lihat, ah kayaknya boleh deh, perlu deh gitu. Ya yang paling gampang kayak kamera. Sekarang ini aja zaman, saya orang jadul nih ya, zaman masih Nokia. Kita pakai handphone ada kamera cuma buat tambahan aja. Ya udah, ada buat dokumentasi, buat apa. Sekarang itu udah dianggap kayak untuk kelas fotografer. Jadi demand-nya tinggi banget kan. Kameranya harus sempurna gitu kan. Kalau dulu kan ya udahlah, udah bagus ada kamera kan. Karena kita nggak pernah mikir, wah dipakai buat fotografi, buat wedding. Pernah nggak ya wedding pakai anggaplah gitu ya. Karena pernah ada Time, majalah Time, satu majalah itu kan benar-benar pakai iPhone doang gitu kan. Untuk pengen nunjukin bahwa dia udah bisa dianggap sebagai, bukan replacement sih kayaknya nggak mungkin banget, tapi udah bisa mendekati limit mendekati dengan si kamera biasa. Kok kenapa jadi ke sana? Oke, ini tadi elastis udah ya. Yang berikutnya kita akan melihat nanti ini ya adalah marginal revenue. Marginal revenue. Marginal revenue ini adalah tambahan revenue yang diperoleh ketika menjual tambahan satu unit produk. Kalau tadi elastis kan kalau dari price ke quantity, kalau ini dari revenue ke, oh enggak, ini dari kebalikannya, dari quantity ke revenue. Kalau tadi kan elastis itu ada perubahan di, kok nggak bisa, perubahan di price sehingga ada perubahan di quantity. Kalau ini ada perubahan di quantity sehingga ada perubahan di revenue. Revenue ya R kecil. Sebenarnya R-nya gede sih, cuman biar barang seragam sama ini ya. Jika tiap unit produk dijual pada tingkat harga yang sama. Kalau beda nanti beda lagi, itu ada di pertemuan berikutnya ya. Jadi ini untuk tingkat harga yang sama, marginal revenue akan selalu sama dengan price. Jadi ini kalau fungsinya linear. Kayak gimana tuh? Ini dia. Sebagai contoh pada fungsi linear misalnya R sama dengan 10Q. Jadi nggak perlu dicari, kita udah tahu nih, dilihat dari slope-nya aja, dari M-nya. Tiap unit terjual pada harga 10. Marginal revenue-nya itu juga adalah 10. Jadi marginal revenue dari menjual tambahan satu unit adalah 10. Dari sini nih kelihatannya. Pada tiap level output Q. Sekarang kita lihat contoh lain ya. Fungsi permintaan dari solar panel adalah sebagai berikut nih. Q sama dengan 100.000 kurang 200P. Apabila si revenue itu berarti kan apa? Ini sebagai function dari Q dan rumusnya adalah price dikali quantity. Ini apa? Ini fungsi kuantitinya, berarti dia tinggal dikali P lagi dong, P kali Q kan. Kita harus mensubstitusikan P menjadi Q. Jadi di sini sebentar. Ini kan Q ya. Kalau dikali P jadi dia ntar P-nya yang kuadrat. Sementara ini kan function Q. Oh berarti ini harus dibalik dulu. Ini kan Q sama dengan, harus dibalik dulu menjadi P sama dengan.
Ini kan Q sama dengan bla 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 nih kan. Dirubah menjadi ini. Gimana nih Pak? Lah ini kan, ini udah 200 pindah ke sini. Q pindah ke sini. Berarti kan 100.000 dikurang Q. Ini 200P. Semua dibagi 200. Ini dibagi 200 sama dengan P kan. 100.000 bagi 200 nih 500. Terus Q dibagi 200 sama dengan ini 0,005 Q. Jadi ini udah dapat nih. Kalau untuk ini kan P-nya. Berarti kan dia tinggal dikali dengan Q lagi kan. Sehingga rumus dari si R-nya adalah 500 Q dikurang dengan 0,005 Q kuadrat. Nih ya, lihat ya. Yang ini kan. Oke, lanjut. Jadi, tapi di sini kalau kita mau lihat ya. Kan si marginal revenue itu kita bisa hitung pakai turunan atau kita hitung manual kayak gini nih. Marginal revenue pada contoh ini sebenarnya nggak konstan. Jadi kita ngitung manual kayak ibarat kata ya pakai Excel gitu kan. Computation of marginal revenue. Jadi di level output Q di 100, 101, 102, 103 nih. Nah, ini revenue dapat dari mana nih? Ya dari rumus yang ini nih. Ya kan? Rumus yang ini nih. Ya enggak? Jadi tinggal dimasukin 500 ini kan. Contoh yang 100 gitu ya. Kurang 0,005 100 kuadrat, ya kan? Ini ke sini berarti berapa? Dia 50.000, ya kan? 100 kuadrat 10.000. 10.000 kali ini berarti 50, ya enggak? Ini kan 5 per 1000 kan? Berarti dia 50 sama dengan 49.950. Tara, ini dia ya. 49.950. Sama dengan yang ini ya, 101 dimasukin ke rumus tadi, 102 dan seterusnya. Dapat ini angkanya, selisihnya, ini kan. Ini kan dapat 54.48.995 dikurang ini, dapatlah ini selisihnya kan marginal revenue-nya. Ini juga itu, ini dikurang ini dikurang ini dapat ini. Kalau kita lihat di sini, ini kenapa dia itu ya. Kenapa dia jadi laser pointer? Karena saya pengennya dia jadi pen. Jadi kalau kita lihat di sini nggak konstan dia kan, walaupun beda tipis ya, tapi tetap aja kan beda kan, 498.995, 498.985, 498.975. Jadi di sini pada total revenue untuk R adalah fungsi Q, turunan dari si R aksen Q menggambarkan laju perubahan instan pada total revenue terhadap perubahan pada unit terjual. R aksen juga menggambarkan slope grafik dari fungsi total revenue. Oke. Nah, coba ini kan kita dapat yang manual nih ya, yang ini nih. Kita dapat yang manual nih kan. Angkanya segini, beda-beda kan? Tidak konstan. Sekarang kita mau lihat nih. Kita akan menggunakan marginal analysis. Kita pakai turunan pertama dari yang R tadi itu kan. Kok dapat segini Pak? Dapat dari mana nih? Lihat nih. Ini kan R kan? Turunin sekali. Ini kan berarti 500 kurang ini 2 kali 0,05 berarti 0,01. Ya kan? 0,01 Q. Ini turunan pertama. Yang ini ya. Turunan pertama. Kemudian ini pada pelajaran sebelumnya kita sudah mengetahui bahwa derivatif memberikan aproksimasi. Ini kenapa laser lagi sih? Jadi di sini ini yang harus kita highlight ya. Dia itu adalah aproksimasi, mendekati dari perubahan yang sesungguhnya terjadi. Di mana dalam hal ini si R aksen dapat digunakan untuk memperkirakan marginal revenue dari menjual unit berikutnya. Ini yang R aksen tadi nih ya. Oke. Untuk memperkirakan marginal revenue dari penjualan unit ke 101, kita melihat R aksen pada quantity 100. Nih ya, R aksen kita masukin dengan Q-nya 100. Ya, di sini kan masukin 100 dapatlah angka 499. Ini aproksimasi. Kok bisa? Karena yang aslinya kan yang ini kan yang kita hitung manual tadi kan. Kita dapatnya kalau tadi dengan diturunin dapatnya 49 berapa tadi? 499 kan, sementara dia ini kan 498,995, 498,985, 498,975. Beda tipis sih, beda dikit banget kan. Makanya ini kan dibilangnya derivatif memberikan aproksimasi. Beda tapi tipis banget, tapi beda tetap kan.
Ini sangat mendekati dengan perkiraan dari nilai sebenarnya yang tadi nih kan, 498,995 yang terlihat pada tabel di slide sebelumnya. Yang mana tuh? Yang ini dia tabelnya kan. Oke. Ini udah marginal revenue, kemudian si marginal cost. Sama kayak tadi, cuman ini cost, kalau tadi revenue kan. Marginal cost adalah tambahan cost yang muncul ketika memproduksi atau menjual tambahan satu unit produk. Jadi di sini begitu ada delta Q akan muncul delta cost ya. Ya, C-nya kecil. Ya, biar seragam. Sama kayak tadi kan dengan R kan. Pada cost sebagai fungsi linear, variabel cost per unit adalah konstan. Sama kayak tadi nih. Kalau apa? Sama kayak revenue. Kalau misalnya dia, ini contohnya R sama dengan 10Q. Kalau linear kayak gini dia konstan. Tapi kalau nggak linear, mana dia? Dia nggak konstan. Ini pada fungsi ini marginal cost sama pada tiap level output. Sekarang kita nggak ngeliat yang ini, ya kan? Kita akan melihat contoh fungsi cost sebagai berikut. Ini nggak linear dong, ya nggak? Cost adalah sebagai function dari Q, 150.000 tambah 100Q tambah 0,003 Q kuadrat. Yang ini, ya kan? Nggak mungkin linear dong ini. Lihat aja nih udah pangkatnya berapa. Bintang 2 apa sih? Brigjen, Majen, apalah itu. Oke, sekali lagi derivatif memberikan aproksimasi dari perubahan yang sesungguhnya. Kayak tadi kan, yang sesungguhnya terjadi. Di mana dalam hal ini C aksen dapat digunakan untuk memperkirakan marginal cost dari menjual unit berikutnya. Nih ya. Jadi marginal cost sama dengan F aksen dari fungsi Q. Nah, sama kayak tadi, kita lihat yang manual dulu nih. Jadi rumusnya yang tadi yang ini dong ya. Yang ini kan kita masukin tuh 100, 101, 102, 103, dapatlah revenue-nya yang ini. Ini kenapa nggak balik ke ini sih? Udah ding. Oke, ini ya. Dapat kan? Nah, kemudian ini kan adalah ini dikurang ini, dapat yang ini kan? Ini dikurang ini, dapat yang ini. Ini dikurang ini, dapat yang ini. 100,603, 100,609, 100,615. Pada total revenue C untuk function Q, turunan C aksen Q menggambarkan laju perubahan instan pada total cost terhadap perubahan pada unit terjual. C aksen juga menggambarkan slope grafik dari fungsi total cost. Sekarang nih untuk keperluan marginal analysis kita pakai turunannya ya. Jadi MC atau di sini sebentar, mana dia? C-nya kan ini kan? Kita turunin sekali, berarti kan 100 tambah 0,006 Q. Kok nggak berubah? Lambat sekali. Oke, ini ya. Ini harusnya aksen ini. Mana dia? Ini aksen, ini aksen. Kita ganti aja apa sekarang? Sebentar, show dulu. Keep nggak discard aja ya. Kenapa jadi lambat? Kita ganti nih ya. Bukan ganti sih, nambah. Biar nggak salah gitu kan. Ntar bingung lagi. Kok C, kalau tadi kan C soalnya fungsinya kuadrat kan. C aksennya berarti turunan sekali nggak kuadrat ini. Oke dah ya. Save dulu deh supaya tidak menghindari hal-hal yang tidak diinginkan. Sebentar. Lama dia. Oke dah. Iya. Ini udah ya untuk keperluan marginal analisis, maka turunan digunakan untuk menggambarkan si marginal cost atau C aksen. Ini adalah 100 plus 0,006 Q. Untuk memperkirakan marginal cost dari memproduksi unit ke 101, kita akan masukkan C aksennya di Q100. Dapatlah angka 100,6. Aproksimasi kan? Actualnya segini. 100,603, 100,609, 100,615. Aproksimasinya adalah ini. 100,6 didapat dari diturunin sekali C aksen, kemudian dimasukkan nilai 100 dalam hal ini untuk dapat 106 gitu ya. Oke. Lanjut. Oke, kalau tadi kita udah ngeliat yang revenue sama cost, sekarang kita akan ngelihat yang profit, which is di sini. Kalau profit itu kan berarti adalah revenue kurang cost, berarti kita ngelihat dua-duanya sekaligus nih. Marginal profit analysis melihat efek terhadap profit, which is itu adalah revenue kurang cost ketika unit tambahan diproduksi atau dijual. Logikanya sama kayak tadi, begitu ada
delta Q akan muncul delta profit. Dalam hal ini si profit itu adalah si revenue kurang cost. Selama nilai revenue tambahan lebih besar dari tambahan cost, akan ada profit dari produksi. Ya, betul kan? Apakah tambahan unit harus diproduksi atau dijual nih pertanyaannya. Jadi kalau misalnya marginal revenue lebih besar dari marginal cost, maka produksi unit berikutnya. Ya dong, ini logik aja kan. Jadi jika misalnya sebaliknya marginal revenue kurang dari marginal cost, maka jangan produksi unit berikutnya yang ini ya. Jadi sementara kriteria profit maximization adalah di mana saat marginal revenue sama dengan marginal cost. Tadi kan kita tahu kan kalau MR itu adalah R aksen, MC adalah C aksen. Jadi MR sama dengan MC atau R aksen sama dengan C aksen yang ini ya. Persamaan ini awalnya gimana sih? Itu kan P kan, profit sama dengan revenue kurang cost. Untuk maximize profit ini itu P aksen kan. P aksen sama dengan 0. Sementara tadi P-nya adalah R kurang C. P aksen sama dengan 0 sama dengan R aksen kurang C aksen. Jadi 0 sama dengan R aksen kurang C aksen kan di sini. Karena kan ini kan ini tadinya adalah P aksen. Sementara untuk maximize P aksen sama dengan 0. Ini di sini ya. Jadi sehingga kita dapatkanlah ini R aksen sama dengan C aksen. Jadi that's why kenapa ceritanya kenapa ada yang ini gitu kan. Karena dari sini tadi nih. Oke. Sekarang kita lihat nih contohnya. Jika Q asterisk adalah nilai di mana R aksen sama dengan C aksen. Turunan kedua dari si P ini adalah P double aksen untuk function Q sama dengan R double aksen kurang C double aksen. Dengan turunan kedua ini kita mengetahui bahwa profit akan maksimal pada Q sama dengan Q asterisk. Jika si P double aksen untuk Q asterisk kurang dari 0 nih ya. Untuk turunan keduanya kurang dari 0. Atau R double aksen untuk Q asterisk kurang dari C double aksen untuk Q asterisk kurang dari 0. Ini ya. Atau ini juga bisa disederhanakan sebagai ini kan tinggal C pindah kanan kan. R double aksen untuk Q asterisk kurang dari C double aksen untuk Q asterisk. Gitu doang sih. Ini kelihatannya rumit padahal enggak, cuman pindah-pindahan itu aja kan. P sama dengan R kurang C. P aksen sama dengan R aksen kurang C aksen. P double aksen sama dengan R double aksen kurang C double aksen. Udah gitu doang kan. Oke. Nah, ini gambarnya itu ya apa? Kalau pas di kelas anak-anak lihat kan langsung wah kayaknya rumit. Ini tuh cuman buat ngejelasin loh. Bukan buat beban ya, buat ngejelasin. Jadi kalau misalnya yang tadi udah ngerti, udah jelas, nggak masalah gitu. Kalau misalnya ngeliat ini pusing, nggak usah. Tapi ini tuh cuman ngasih visualisasi. Jadi ini seperti biasa nih ya, kalau di PowerPoint ini bisa diklik, langsung larinya ke Desmos untuk ngeliat grafiknya secara live gitu ya, secara real. Kalau ini kan cuma gambar aja di PowerPoint kan. Jadi ini untuk fungsi yang pertama nih, untuk yang revenue yang ini ya, yang ungu, 500x kurang 0,05x kuadrat. Sementara yang cost itu 150.000 tambah 100x tambah 0,003x kuadrat. Jadinya kurva dua-duanya nih kan. Nah, pas yang dia berpotongan di sini, ini kan tadi yang MR sama dengan MC ini kan, yang dua ini kan. Kalau dulu kita ngomongnya pas BP itu ya. Nah, selama dia revenue lebih besar dari cost, ini ada profit dong di sini nih. Di sini nih. Ini ada profit nih kan di area-area sini nih. Saya bisa iniin enggak ya? Nah, area-area sini kan ini profit semua nih kan. Karena apa? Karena revenue lebih besar dari cost. Oke. Ini kan titik C dan D ini mewakili BP tadi udah ya. Nomor 2, antara titik C dan D area di mana revenue lebih besar dari cost ini kan, yang tadi diarsir. Jarak vertikal antara dua kurva menandakan profit atau loss ini ya. Kalau di sini profit semua kan. Ini kalau kita terusin grafiknya yang ini loss nih. Nah, yang ini juga loss nih ya. Poin keempat. Pada 0 kurang dari sama dengan Q kurang dari sama dengan 25.000, area di mana MR lebih besar dari MC.
Yang mana tuh? Ini kan 25.000 nih. Jadi ini ke sebelah kiri. Ini MR lebih besar dari MC. Begitu lewat titik 25.000, dia udah berkurang tuh. MC lebih besar dari MR kalau yang ke sebelah sini, ini kan. Ini untuk yang sebelah kiri, MR lebih besar dari MC. Untuk yang ke sebelah kanan, ini masih yang kiri dulu nih, poin 5 ya. Ini profit naik karena apa? MR lebih besar dari MC. Di sini profit naik nih, sini profit naik. Pada Q sama dengan 25.000, ini slope A dan B sama nih di sini. Slope-nya sama. Kalau tadi kan MR sama dengan MC, ini slope-nya sama. Jadi oh, yang ini tadi saya salah ya. Jadi MR sama dengan MC bukan di sini tapi di sini. Di sini nih. Di yang pas 25.000. Kalau kurang dari 25.000, MR lebih besar dari MC. Kalau di atas 25.000, MC yang lebih besar dari MR. Kalau yang pas di 25.000 itu adalah MR sama dengan MC di mana profit itu maximize. Ya. Nih tadi yang kalau Q lebih dari 25.000, MR kurang dari MC yang sini ya. Oke. Tadi mana sih? Oh ini nih yang tadi BP nih ya. Ini bukan MR sama dengan MC sini. Ini BP nih, break even point yang ini ya. Sini break even point biar nggak salah. Saya ulangi lagi. Nah, apa sih ini cita-citanya tuh kan? Kenapa udah balik ke sini? Ini loh, yang ini tadi. Ini karena link ya, ada link. Jadi kalau pas dia berbentuk tangan, curut tuh dipindah. Ini bisa nggak? Oke. Nah, ini BP yang 2 C sama D ya. Jadi MR sama dengan MC itu pas yang di sini nih, yang di apa X-nya 25.000. Oke. Nah, baru sekarang kita lanjut ke slide berikutnya. Pelajaran berikutnya tentang apa sih location model. Jika kita ingin membangun suatu pabrik atau gudang yang berada di dekat dari beberapa lokasi kota. Jadi dalam hal ini kita ingin meminimalisir jarak dari pabrik atau gudang ke masing-masing kota. Nah, fungsinya itu adalah sebagai berikut. Nih, fungsi jarak ya, S sama dengan fungsi dari X sama dengan 450 X kuadrat dikurang 19.600 X tambah 241.600. Di mana X adalah lokasi pabrik atau gudang terhadap titik 0. Turunan pertamanya dari yang ini ya, karena kita mau nyari ekstrimnya kan. Either itu maksimum atau minimum. Turunin sekali, ini jadi 900X kurang 19.600. Turunan pertama ya. Kemudian kalau kita pengen lihat titik kritisnya, maximize atau minimize-nya, berarti kan turunan pertama F aksen sama dengan 0, yang ini ya. Jadi ini sama dengan 0. Jelek amat sih tulisannya. Nah terus kan 900X sama dengan 19.600. X sama dengan 21,77. Titik kritis akan terjadi pada nilai X ini. Kita akan cek nature dari titik kritisnya. Karena tadi kita belum tahu kan maksimum atau minimum kan. Kalau kita mau lihat, kita pakai turunan kedua. Kita turunan keduanya. Ini turunan keduanya berapa nih? 900 kan? Nggak ada variabel. Turunan kedua 900. Walaupun kita masukin angka 2177, dia tetap 900 kan? 900 itu adalah lebih besar dari 0. Karena lebih besar dari 0, dia kebukanya ke bawah, ya kan? Jadi titik minimum atau minimize. Jadi dia titik minimum dan dia akan minimize di X sama dengan 21,77 yang ini ya. Kok gambarnya garis? Ya iyalah, ini kan apa? Yang ini nih. Diturunin sekali kan? Turunin sekali. Tadinya dia kuadratik, kurva, turunin sekali. Dia jadi cuma tinggal X doang kayak gini kan? Yang mana nih? Yang ini kan? Yang 21,77 turunin 2 kali yang ini. Jadi kan dia cuma berbentuk garis lurus saja nih. Garis lurusnya benar-benar cuma di 2177. Kalau yang turunin sekali, dia masih bentuknya pasti miring-miring gitu kan. Kalau ini benar-benar cuma di 21 angka nih. Cuma di 21,77. Oke. Gampang kan yang tadi kan. Sekarang berikutnya equipment replacement. Di mana? Di sini kita mau lihat pertama. Kalau beli barang modal nih ya, beli apa? Either itu mesin, mobil, bis, atau apalah gitu ya. Capital cost itu sama dengan purchase cost dikurang salvage value-nya. Karena kan begitu kita beli udah dipakai, habis itu kan nggak mungkin dibuang dong, rugi kan. Pasti entah dijual lagi sebagai second atau sebagai barang bekas atau besi tua atau apa. Tapi pokoknya ada dong nilainya.
Nah, ini salvage value. Itu salvage value-nya tadi kalau misalnya kita habis beli mobil pakai selama 10 tahun, terus kita jual second, nilainya berapapun itu adalah salvage value-nya. Purchase cost waktu kita beli. Capital cost adalah purchase cost dikurang dengan salvage value. Oke. Kalau operating cost itu adalah biaya perawatan. Jadi selama tadi kita contohnya misalnya pakai 10 tahun, kan mungkin apa ya, tiap tahun ganti oli, atau mungkin ada bannya pecah ganti ban, atau bensin, oli segala macam gitu kan, saringan udara, saringan bensin, saringan oli gitu kan. Itu operating cost. Jika sekarang nih ya, sebuah mobil dibeli harganya $12.000 dan nilainya menjadi 2.000 setelah 5 tahun, ini salvage value ya. Jadi average, kalau capital cost kan yang ini kan, average capital costnya berapa? Pertama purchase dikurang salvage, 12.000 kurang 2.000. Selama berapa? 5 tahun. Dibagi 5, dapatlah 2.000 ya. Ini kebetulan sama ini tapi nggak ada hubungannya ya. Jadi 12.000 dikurang 2.000 dulu, ini salvage value-nya sama dengan 10.000 dibagi 5, dapatlah 2.000. Oke. Sekarang kita akan lihat contoh soalnya. Sebuah perusahaan taksi membeli sebuah taksi seharga $18.000. Si fungsi salvage-nya ya, kalau tadi kan langsung angka. Fungsi salvage-nya adalah 16.000 dikurang 0,1x. Sedangkan fungsi average operating cost-nya, kalau tadi kan salvage S untuk fungsi X ya. Ini O untuk fungsi X-nya adalah, ini 1, 2, 3, 4, 5, 6 ya. 0,000003x tambah 15. Berapa jauh mobil itu harus dikendarai ya, berarti dalam kilometer ini sebelum harus diganti. Dengan objektif minimize dari jumlah average capital cost dan average operating cost. Ini berarti ini 2 kita gabung, kemudian akan kita minimize kan. Ntar dapat X-nya itu adalah dalam jarak gitu ya. Oke, gimana caranya? Kita lihat di sini nih. Jawab, ini untuk average capital cost per kilometer sama dengan harga beli dikurangi salvage value. Semua dibagi jarak dalam kilometer. Oke, ini untuk si capital. C tadi apa sih? C itu memang belum ya, capital cost ya. C itu capital cost, itu adalah berarti di sini kan beli 18.000 nih. Dikurangin 16.000 kurang 0,1x. Ini kan kurangin ini dong, si fungsi salvage-nya kan. Jadi 18.000 ini dikurang salvage. Salvage-nya adalah ini 16.000 dikurang 0,1x. Berarti ini ya, 18.000 dikurang dalam kurung 16.000 dikurang 0,1x. Dibagi dengan X-nya nih kan. Karena average. Kemudian ini 18 kurang 16.000 2.000 gitu kan. Ini min ke min plus kan. Jadi plus 0,1x. Dibagi dengan X. Sama dengan nih. Apa sih tadi? Ini kan bisa dilihat 0,1. Ini X. Kalau kita misalnya bagi X ya. Ini kan hilang nih. Ini hilang. Sementara ini 2000 per X kan. Jadi 2000 per X tambah 0,1 gitu ya. Jadi kalau semua dibagi X, ini hilang, ini dapat per X gitu maksudnya. Oke. Jumlah dari average capital cost dan average operating cost tambah gitu kan. Jadi untuk si function X ini untuk OX tambah CX nih ya. CX yang ini, OX yang tadi di depan nih ya. Yang nolnya banyak nih. 6 nih kan nolnya. Jadi 0,000003X tambah 15 ditambah 2000 per X tambah 0,1. Ini kan X, nih X. Jadi dapat nih 0,15 tambah 0,10 dapat 0,25 nih yang ini ya. Nah, kemudian ini kan function X-nya. Kita turunin sekali karena kita tadi mau cari fungsi kita mau cari nilai critical point atau minimize-nya kan. Turunan sekali dapatlah ini 0,000003 kurang 2000 X min 2. Kok min 2 Pak? Ini soalnya kan ini bisa ditulis ulang sebagai apa sih? 2000 X min 1 kan?
Ini kita turun sekali, ini ke sini jadi min 2000 X, ini X min 1 min 1 jadi min 2 di sini. That's why ini dapat dari mana? Tadi dari yang ini ya. Nah, kalau kita mau cari titik kritisnya, turunan sekali si F aksen sama dengan 0. Ini sama dengan 0 gitu kan. Sehingga 0 sama dengan 0,000003 kurang 2000 X min 2. Jadi ini pindah ke sini gitu ya. Jadi 0,000003 sama dengan 2000 per X kuadrat. Atau X kuadrat sama dengan 2000 dibagi 0,000003 sama dengan, ini berapa sih? Ribu, juta, miliar. 6,6 sekian miliar gitu ya. Sehingga dapatlah X-nya sama dengan 81649,6. Oke. Itu jarak tadi dalam kilometernya. Kemudian kita ngelihat lagi tadi nilai kritisnya. Tadi kan kita udah masukin ya. Di turunan pertama kita dapat X-nya segini. Kita pengen lihat dong. Make sure aja nih. Benar gak nih minimize? Ya enggak? Kita lihat turunan keduanya. Turunan keduanya adalah segini. Sebentar Pak. Kok turunan keduanya segitu? Coba lihat nih. Turunan pertamanya ini. Turunin sekali lagi dong. Ini min 2 kali min 2000 berarti plus 4000. X-nya jadi min 3. Ya enggak? Oke. Nah ini. Kan dia lebih besar dari 0. Benar nggak? Ya, ini kan walaupun min, tapi kan sebenarnya sama dengan 4000 per X pangkat 3 kan? Kalau F double aksen lebih besar dari 0, maka grafik cembung ke atas. Cembung ke atas, minimize. Benar kan? Minimize di 81649,6. Kemudian, kita pengen tahu nih. Kita masukin ke persamaan yang ori yang tadi. Yang mana tuh? Yang kita udah gabung nih. Yang ini nih, yang panjang banget nih kan? Bla 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 ini. Nih, hasil terakhirnya kan yang ini dia. Oke. Yang ini. Nah, yang ini nih. Kita masukin tadi si 81649,6. Masukin ke sini. Dapat angkanya terakhir nih ya. Di 0,299. Jadi average capital dan operating cost akan minimize di $0,299 per kilometer jika taksi dikendarai selama, ini yang kilometer tadi yang kita udah dapat angkanya sebelumnya nih ya, yang ini 81649,6 kilometer. Total capital operating cost-nya tinggal dikali dua-duanya nih, 0,299 dikali dengan 81649,6 dapatlah $24.413,23. Oke, lanjut. Ini cuma kita ngeliat grafiknya di Desmos saja ya. Ini kan yang tadi, ini fungsi yang gede itu cost apa ya kalau nggak salah. Benar nggak sih? Yang nolnya ada 6 itu loh. Nolnya ada 6 itu apa tuh awalnya? Nolnya ada 6. Oh bukan, operating. Iyalah operating cost. Berarti kan operating cost yang SD 16.000. Ini operating cost. Jadi pas C-nya adalah si 2000 per X. Oke. Nah, ini si operating tadi bla bla bla. Ini kita masukin kan dapat angka ini. Tadi ini udah bukan ya? Oh, kita mau lihat yang ini kan. Ini tadi yang operating yang hijau nih. Mana sih kursornya? Hilang kan? Oh, ini dia. Ini nih yang hijau ini ya. Yang operating cost. Kemudian si yang 2000 per X itu apaan? Operating cost sama si salvage value nih ya, 2000 per X yang ini. Ini kan. Nah kemudian yang garis lurus adalah si operating cost yang kita turunin sekali. Ini ya, ini kita turunin sekali kan. Benar gak sih? Ini, bukan. Ini bukan kita turunin sekali. Ini, yang hitam, itu adalah yang udah dijumlahin. Benar gak nih? Yang udah dijumlahin. Kayaknya tadi ada deh. Bingung deh. Ini loh, ya kan? Ini yang O tambah C. Ini yang untuk function X ya, yang udah dijumlahin. Ini nggak pindah-pindah. Gimana caranya? Nah, udah pindah. Jadi ini ya, function X ini yang dapat si akhirnya kan 0,25 nih. Ini yang fx ini ya. Dia akhirnya sudah berbentuk garis di sini. Yang hitam nih ya.
Yang hitam kenapa sih yang hitam ini? Nah, perpotongannya itu yang mana? Dia di sini nih. Di 81649,658,02 ini, 0,299. 0,299 di Y-nya, X-nya di 80.000 sekian ya di sini ya. Oke, ini dia. Hub. Oke, itu tadi cuman buat bantuan visualnya aja, bukan untuk bikin bingung. Kalau misalnya bingung ya udah nggak usah dilihat. Kalau misalnya udah ngerti cuman dengan ngelihat angka, karena tiap orang beda kan. Ada yang visual, ada yang angka minded. Kalau kayak saya tuh angka minded. Jadi ngelihat angka oke, udah nggak apa-apa. Jadi ada mungkin yang dia lebih terbantu ngelihat grafisnya. Oh, jadi tahu ini gitu kan. Ini cuma buat alat bantu aja, bukan buat nakut-nakutin. Buat kalau misalnya takut ya udah, nggak, cuekin aja. Oke. Kemudian berikutnya adalah bill collection. Oke, bill collection. Pada pelajaran sebelumnya kita sudah mempelajari tentang collection dari account receivable yang timbul dari pemakaian kartu kredit. Itu fungsinya adalah P sama dengan 0,95 kali 1 dikurang Euler's numbers ya, pangkat min 0,7 T. Rata-rata kredit yang dikeluarkan dalam 1 bulan ini adalah 100 juta. Oke, kok nggak keluar ininya? Ini 100 juta ya. Dari jumlah tersebut diperkirakan biaya collectionnya adalah 1 juta per bulan. Ini kan 1 bulan, ini 1 bulan ya. Berapakah jumlah collection attempt dalam bulan apabila objektifnya adalah maximize net collection N? Maximize net collection itu apa? Pertama, yang berhasil di-collect dikurang dengan collection cost. Ini collection cost ini ya. Jika kredit yang dikucurkan adalah 100 juta, maka yang dapat di-collect adalah, ini 100 juta masukin ke rumus yang ini ya. 100 dikali 0,95 dikali 1 kurang E pangkat 0,7 T. Kemudian si net collection N-nya itu adalah amount collected yang ini dikurang dengan collection cost. Collection cost tadi berapa? 1 juta per bulan. 1 dikali dengan T. T itu nanti ininya ya, apa? Berapa kali dia berusaha ngoleknya ya. Sehingga ini yang tadi ada di sini ya, dikurang dengan collection cost. 1 kali T. T-nya ini berapa kali kita harus ngolek ya, yang akan dicari. Kemudian di sini bisa ditulis ulang sebagai ini ya, 95 kali 1 kurang min E pangkat min 0,7 T dikurang 1 kali T. Atau di sini 95 kurang 95 E pangkat min 0,7 T kurang T. Dapat dari mana nih? Ini loh. Ini kan tadi begitu dikali, ini dikali ini 95 kan? Ini masih tetap sama, kemudian ini masih tetap sama. Ini min 1 T. Ini min 1 T di sini. 95 masih sama, ini keluar min 95 E pangkat min 0,7 T. Oke. Berikutnya. Kemudian kita akan mengecek, karena kan kita mau lihat ininya kan, titik kritis kan, either itu maximize atau minimize kan. Kalau sini dari soalnya kan bilangnya yang bisa maximize net collectionnya, yang kita bisa ngolek sebanyak-banyaknya. Kemudian kita akan lihat seperti biasa ya, turunan pertamanya dari si F ini 66,5 E pangkat 0,7 T. Tadi ngomong-ngomong F-nya apa sih ya kan? F-nya yang mana? Yang ini nih kan? Yang ini. Berarti turunan sekali untuk T di sini kan? min 0,7 kali min 95 nanti minus 1. Sebentar, ini dapatnya 66,5 pertama gini ya. Mana sih tadi? Ini kan 95 dikali 0,7. Kalkulator mana kalkulator? Kita coba cek dulu. Mana sih? Ya. Min 95 kali 0,7.
Nih 66,5 ya. Ini minus kali minus jadinya plus. Sebentar, tutup lagi. Coba kita lihat di ini plus 66,5 min. Ini kenapa pangkatnya nggak berubah? Nah, untuk si Eulers ini, jadi waktu dia diturunkan dia nggak berubah nih ya. Ini khusus memang buat si Eulers numbers ini dia nggak berubah. Ini kan jadi 1 ya. Ini kan dikali ke sini. Tapi yang ininya dia nggak berubah. Sehingga dapatlah turunan pertamanya adalah 66,5 pangkat min 0,7 T. Ininya masih sama. Ini min 1 ya. Kan tadi 1 T kan. Minus 1 T. Diturunkan sekali jadi min 1. Jika F aksennya untuk yang 0. Ini kan kalau misalnya turunan pertamanya 0. Kita masukin 0 sini sama dengan 66,5 pangkat min 0,7 T min 1. Jadi 66,5 pangkat min 0,7 T sama dengan 1 nih ya. Nah, kemudian ini kan tinggal dibalik dikasih ke bawah nih kan. Pangkat min 0,7 T sama dengan 1 per 66,5. Dapatlah ini kan 0,01503. Kemudian kalau kita mau ini pindahin ke sini, dua-duanya dikali dengan logaritmik natural ya. Kiri dikasih ln E, dikasih ln, di kanan juga dikasih ln. Yang kanan dikasih ln sama dengan 4,2. Yang di kiri dikasih ln. Ini hilang nih. Hilang, ini pindah ke sini. Jadi min 0,7 T sama dengan 4,2. T sama dengan 6. Dapat nih ya. Jadi collection atomnya adalah 6. Kemudian kita mau lihat nih, kita turunin yang kedua ya. Again, lihat ya. Ini kan min 0,7 dikali 66,5 dapatnya 46,55 nih ya. Ini dikali dapat, ininya tetap nggak berubah nih ya. Ini tetap nggak berubah di 0,7 T. Sebentar, tapi ini kenapa ini dia nggak minus ya nggak? Ini maksimal bla 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 bla. Coba sebentar. Oke, ini sebentar. Ini harusnya minus dong ya nggak? Jadi ini diskor dulu. Ini harusnya minus. Kenapa? Ini kan minus 0,7 dikali 66,5 minus 46,55. Again, tapi pangkatnya ini karena Euler's numbers, pangkatnya tetap min 0,7 T sama kayak tadi ya. Turunin sekali tetap sama, turunin 2 kali tetap sama. Sebentar, ini kita kok nggak bisa di save? Oh, salah ngekliknya. Oke, ini udah kita save. Kok masih jam pasir? Ya. Jadi ini minus karena turunan F double aksen sama dengan minus 46,55 pangkat min 0,7 T ini kurang dari 0 ya. Untuk semua T yang lebih besar dari 0 maka F aksen 6 ini karena kan kurang dari 0 kan? Kurang dari 0. Berarti dia maximize. Di angka berapa? Di tadi T sama dengan 6 kan? Dan maximum net collectionnya berapa? Tinggal dimasukin ke ini persamaan yang tadi yang awal yang ori ya. 95 kurang 95 pangkat min 0,7 kali 6 dikurang 6. Tadi kan sini T kan? Karena ini T-nya 6, jadi sini minus 6. Dapatlah 87,575. 87,575. Ini kan 1, ini 95, ini 6 ya, 87,575 juta. Jadi untuk setiap 100 juta kredit yang dikucurkan, net collection akan maximize di 87,575 juta selama 6 bulan. Oke. Lanjut. Sekarang kita akan melihat di welfare management. Jadi ini ada instansi yang baru dibentuk ya, ceritanya nih. Dia pengen memaksimalkan korupsi. Sehingga mereka harus merekrut para begundal gitu untuk hal tersebut. Para penjilat memperkirakan average cost C dari pemrosesan aplikasi untuk rekrutmen. Untuk rekrutmen para si begundal tadi kan. Apa tadi? Average cost untuk pemrosesan aplikasi ini adalah sebuah fungsi dari si begundal X yang ini ya. Yang ini. Oke. Jelasnya fungsi costnya ini C sama dengan atau fungsi function X ini 0,001 X kuadrat dikurang 5
ln ya, logaritmik natural X tambah 60. Yang ini ya. Oke. Tentukan berapa banyaknya begundal yang harus direkrut untuk meminimize average cost per aplikasi. Dan tentunya para begundal ini harus merupakan paman, keponakan, anak, atau saudara dari yang berkuasa. Oh iya jelas nih kan, biasa ini standar. Oke, kita jawab. Pertama, turunan pertama dari si cost function ini ya. Berapa itu? Ini kan 2 kali 0,001, ini 0,002 X dikurang. Nah, lihat ya. Turunan dari ln X apa sih? Turunan dari ln X ini adalah 1 per X. Jadi 5 kali 1 per X. Yang ini ya. 60 hilang. Kemudian jika f aksen adalah sama dengan 0, 0 sama dengan 0,002 X kurang 5 kali 1 per X. Atau bisa ditulis ulang. Ini tinggal dia pindah ke kiri gitu ya. Ini 5 kali ini kan 5 per X kan. 5 per X sama dengan 0,002 X. Atau bisa ditulis lagi. Ini X-nya tinggal dikali ke sini. Sehingga 5 sama dengan 0,002 X kuadrat. X kuadrat sama dengan 2500 nih ya. Karena kan ini di sini jadi 5 dibagi 0,002 sama dengan 2500. X kuadrat sama dengan 2500. X-nya adalah 50. Sebenarnya plus minus, tapi minus kita nggak pakai kan di sini. Karena kalau di problem untuk dunia nyata kan minus susah buat apa. Misalnya saya punya barang 0 atau 1 atau 2 nggak ada. Saya punya barang minus 1 gitu kan. Mungkin maling gitu kan. Saya punya mobil berapa? Minus 1. Harus nyolong dulu gitu. Apa sih? Oke, lanjut. Kemudian masih yang tadi ini si welfare management. Titik kritis akan terjadi pada berapa? Tadi di X sama dengan 50. X 50 yang ini ya. Nih, tadi yang X kuadrat sama dengan 2500, X sama dengan 50. Oh, yang tadi kita ngomongin plus minus kan? Di X sama dengan 50, kita masukin ke persamaan yang awal. Ini kan, 0,01 kali 50 kuadrat dikurang 5 ln 50 tambah 60. Dapatlah di sini angkanya 42,94. Kita mau ngecek nature-nya, again kita akan turunin sekali. Sini kan. Ini turunan sekali udah tadi ya, nih ya, yang 51 per X dapat ini. Untuk X lebih besar dari 0. Kita turunin yang kedua kalinya. Yang mana tadi nih? Ini kan 5 kali X min 2. Berarti kan min 10 X di sini kan. Min 10 X bla bla bla. Oke, ini udah langsung dia nggak turunin, dia langsung masukin angkanya yang 50 ke sini. Dapatlah ini 0,004, which is dia lebih besar dari 0. Kalau lebih besar dari 0, dia berarti ini minimize kan? Dia kebuka ke atas, dia minimize. Berarti udah benar untuk mengecek nature-nya. Memang tadi kita udah turunin yang kedua apa belum ya? Turunan sekali segini. Ini kan, makanya ada bla bla bla. Mana sih? Berarti kan ini yang turunan pertama nih ya. Berarti kalau kita turun yang kedua itu kan 0,002 aja. Dikurang ini bisa ditulis ulang biar gampang nih ya. 5x min 1 ya enggak? Ini kan minus berarti kan. Nah, begitu dikali ini dikali dapatlah berarti plus 5 min 1 jadinya min 2 nih kan. X min 2. Jadi 0,002 tambah 5 per X kuadrat. Cek. Bener kan? Ini X kuadrat 0,002 kan? Oke, ini udah langsung dimasukin angkanya. Takutnya ntar bingung kan? Pak, tadi belum sempat turunin kedua. Oke, makanya tadi saya tulis ini kan. Mana dia? Ini dia. Turunan keduanya adalah ini, 0,002 tambah 5 per X kuadrat. Ini kan. X 50 berarti 0,002 tambah 5. Sama aja kan. 5 kali 1 per X kuadrat 50 kuadrat. Dapatlah 0,004. Which is lebih besar dari 0. Terbuka ke atas dia minimum. Oke, berikutnya. Compensation planning. Sama nih, masih begundal juga kan.
Ini para pengguna yang baru direkrut, dia harus mendapatkan upah harus mendapatkan upah dong untuk pekerjaannya, ya nggak? Standar pekerjaan itu adalah 20 jam. Si begundal dibayar sebanyak $10 per jam sampai dengan maksimum 20 jam. Jadi 20 jam atau kurang dia dibayar $10. Kalau dia bekerja lebih dari 20 jam, jadi dia cuma menerima kompensasi upah untuk yang 20 jam aja. Kalau dia bekerja 21, ya cuma 20-nya. Sejamnya nggak dihitung. 22, cuma 20, 2 jam nggak dihitung. Ada insentif untuk mengerjakan pekerjaan kurang dari 20 jam. Kalau 20 tadi kan $10. Kalau dia mengerjakan lebih cepat dari 20 jam, ini ada untuk tiap jam di bawah 20 jam, ada upah per jam bertambah $1. Ya, linear nih berarti ya. Tentukan fungsi W untuk wages, ini adalah function X, di mana W adalah upah per jam dan X adalah jam yang diperlukan untuk menyelesaikan pekerjaan. Yang B, berapakah jumlah X jam yang akan memaksimalkan upah si begundal ini? Kemudian C, berapakah upah per jam yang dicapai dengan X jam maksimal? Ini ya, dapat ini, kita tinggal masukin ke persamaannya, dapat ini upahnya. Berapa jumlah si upah maksimal ini? Jumlah X jam, dapat X-nya, upah per jamnya dengan X jam maksimal. Kemudian ini juga masukin ke sini, dapat upah maksimal. Bagaimana upah maksimal dibandingkan dengan upah standar? Kalau upah standar berarti kan 20 jam, standar $10, $10 kan? Upah standar itu kan berarti $200, ya nggak? Oke, kita lihat aja jawabannya gimana. Upah per jam ini kan dibagi dua ya. Yang lebih dari 20 sama yang sama atau kurang dari 20. Sebentar. Untuk yang kurang dari 20, ini ya, upah per jam untuk yang kurang dari 20, berarti kan dia ada tambah $1 kan? Untuk semua yang kurang dari 20. Sedangkan untuk yang sama dengan 20 atau lebih, ini upahnya tetap di $10. Dan kelebihan jamnya di atas 20 jam nggak dihitung. Oke, wages dari function X itu adalah di sini 10 ditambah ya 1 dikali 20 minus X-nya. Ininya berapa kan? Kan kalau cuman 19 ya, berarti kan dia cuma ada penambahan sekali. Tapi kalau di 18, penambahan 2 kali ini kan? Ya enggak? Karena kan ada tambahan $1 per jam dia lebih cepatnya. Kalau cuma 19 berarti kan 20 kurang 19 cuma 1 jam lebih cepat. Kalau 18 berarti 2 jam lebih cepat kan? 2 dikali 1. Selama di sini X-nya antara 20 dan 0. Kemudian di sini untuk itu tadi untuk yang kurang dari 20 jam. Kalau untuk yang lebih dari sama dengan 20 jam ya tetap ya 10 di sini, ini dan X-nya mentok di 20. Oke. Ini sebenarnya X lebih dari 20 tapi kan yang lebih nggak dihitung ya. Yang dihitung cuma sampai 20 kan. Makanya tadi upah yang saya tulis ini kan upah maksimal untuk yang standar itu adalah 20 kali 10 sama dengan $200. Oke, itu yang A udah dapat ya fungsinya seperti ini bla bla bla. Untuk yang B, si upah begundal adalah $10 per jam. Kali 20 jam ini dapat 200 ya yang tadi. Jika pekerjaan lebih dari atau sama dengan 20 jam. Jika pekerjaan kurang dari 20 jam, pakai yang ini tadi ya, yang ini, cet. Kita perlu membandingkan ini pekerjaan kurang dari 20 jam. Ini kan untuk S sama dengan untuk si GX atau WX ini 10 ditambah yang ini ya. 10 tambah 1 kali 20 minus X. Ini function ini kan kemudian dikali lagi dengan X gitu. Dikali lagi dengan X ini kan dapat 20 tambah 10 30. Ini kan berarti 20 ini 20X minus X kuadrat. Ya enggak? 20X. Kenapa dia jadi? Oh, enggak. Gimana tadi dia? Ini jadi kali X dulu, dikali X nanti belakangan. Ini selesai dulu yang dalam dong, ya enggak? 20 tambah 10, 30. Berarti 30 min X, ya. 30 min X. Baru dikali dengan X. Sehingga dapat 30X kurang X kuadrat, gitu. Kemudian kita perlu membandingkan upah yang $200 dengan upah tertinggi dari si GX ini. Untuk memperoleh gaya maksimum turunan pertama ya dari yang ini.
Berarti 30 kurang 2X. Jika G aksennya sama dengan 0, tinggal masukin ke sini ya. 0 sama dengan 30 min 2X. 2X pindah ke kiri. 2X sama dengan 30. X sama dengan 15. Untuk mengeceknya kita lihat turunan kedua. Turunan kedua dari yang pertama, dari yang ini adalah min 2. Nggak ada ininya ya, variabelnya. Ini kan kurang dari 0 ya. Karena kurang dari 0, dia berarti kebuka ke bawah. Maksimum. Benar dong? Maksimum di berapa? Di 15 jam. Itu yang B. Masih ada dong. Pertanyaan tadi kan banyak kan sampai E ya. Upah per jam untuk pekerjaan 15 jam, ya tinggal dikali aja nih. Masukin ke function si wages ini ya. 10 tambah 1 kali 20 kurang 15. 10 tambah 5. Berarti ini upah per jamnya adalah 15. Upah total masukin ke function yang S ini. 30x min x kuadrat. Masukin angka 15. 30 kali 15 kurang 15 kuadrat sama dengan 225. Ini kali ini kan sama dengan 450 ya. 450 dikurang 225 sama dengan 225. Oke. Atau dengan cara lain adalah upah per jam dikali dengan jam pekerjaan aja kan. Tadi upahnya segini, jam pekerjaan 15 dikali 225. Sama sih. Upah total ada 225, lebih tinggi $25 dibanding dengan yang 200. Tadi kan 225 dikurang 200, selisihnya 25. Untuk pekerjaan normal, waktu pekerjaan 20 jam atau lebih. Oke. Ya. Ini di sini kita nggak ada take a break ya, kan itu kan kali kalau di kelas ya. Oke, kita langsung masuk aja ke sini ke latihan soal pertama. Untuk si aplikasi profit ya. Sebuah perusahaan solar panel telah menciptakan versi baru dari solar panel yang hebat. Bagian marketing telah mempelajari bahwa permintaan tahunan itu tergantung dari harga yang diterapkan. Fungsi permintaannya adalah sebagai berikut. Yang ini ya. Q sebenarnya 100.000 kurang 200P. Di mana Q adalah jumlah unit yang diminta dan P adalah harga dalam dolar. Bagian teknis telah mempelajari bahwa total cost untuk memproduksi adalah si ini. Oke. Formulasikan fungsi profit sebagai function Q. Kayak tadi nih ya. Q sama dengan ini dirubah menjadi P sama dengan bla bla bla. Dinyatakan sebagai P fungsi dari banyaknya unit Q yang diproduksi dan dijual. Oke. Pertama, kita ingat dulu bahwa untuk nyari revenue adalah si P kali Q. Tapi tadi kan kita harus ubah dulu dari Q sama dengan menjadi P sama dengan ini kan. Karena kita akan menyatakan R dalam fungsi Q, maka kita harus merubah pernyataan FP menjadi FQ yang ini ya. Kita tinggal rubah, ini tinggal dibalik aja kan. Ini ke sini, terus yang ini ke sini, berarti 200P sama dengan 100.000 kurang Q, ini tinggal dibagi, P sama dengan 500 kurang 0,005 Q. Nah, udah dapat ini, baru ini dikali dengan Q lagi kan. Dapatlah 500Q kurang 0,005 Q kuadrat. Karena baik revenue maupun cost telah dinyatakan dalam Q, maka fungsi profitnya tinggal ini kan, R kurang C. R-nya yang mana? R-nya yang tadi ini. Ini kan 500Q kurang 0,05 Q kuadrat. C-nya yang mana? C-nya tadi yang dari depan nih. Di soal ada nih. Yang ini loh. Yang ini kan. Oke. R kurang C adalah ini. Ini R-nya. Ini C-nya dalam kurung ya. Biar kita nggak salah dalam menetapkan plus minusnya. Jadi ini kan min dikurang segerombolan ya. 150.000 tambah 100Q tambah 0,003 Q kuadrat. Dapatlah di sini angkanya profitnya adalah minus 0,008 Q kuadrat tambah 400 Q kurang 150.000. Nah, udah tuh. Sekarang kita akan lihat jumlah cost lagi. Jumlah unit Q yang harus diproduksi berapa? B, harga yang harus ditetapkan berapa? Begitu udah dapat harganya, kita lihat maksimum profit tahunannya berapa. Oke. Ya, yang A dulu dari persamaan ini kan P sama dengan minus 0,08 Q kuadrat tambah 400 Q kurang 150.000. Turunan pertamanya adalah minus 0,016 Q tambah 400. P aksen sama dengan 0. 0 sama dengan minus 0,016 Q tambah 400. Ini tinggal dipindah kiri.
0,016 Q sama dengan 400, Q-nya sama dengan 25.000. Dapat ya? Yang B, dari persamaan ini kita masukin 25.000-nya. Yang tadi ini ya, untuk si function F ini yang mana tadi? Yang si diturunin pertama tadi nih. Mana sih? Kok turunin pertama? Yang Q. 500 kurang 0,005. 500 kurang 0,005 Q. Mana sih ini? Belum. Dari soal sebelumnya. Yang ini. Ini adalah R untuk si function yang P. Fungsi permintaan. Masukin ke si permintaan ini. Mana tadi? Sehingga kita dapat dari persamaan ini kan kita dapat yang B dicari. Emang B dan tanya apa sih? Oh, harga. Ya kan dari fungsi permintaan itu kita dapat 500 kurang 0,05 Q. Tinggal masukin Q-nya 25.000. 500 kurang 0,005 kali 25.000. Dapat di sini kan lin 500 kurang berarti 1 ini kan 5 kali 25.000 125. 500 kurang 125 adalah 375. Benar nggak? 4. Ya, betul. 375. Kemudian profitnya nih. P-nya sama dengan kan yang ini nih. Oke. Profitnya berapa? Kita masukin angka 25.000 ini kan. Untuk P 25.000 minus 0,008 kali 25.000 kuadrat tambah 400 kali 25.000 kurang 150.000 dapat 4.850.000. Oke. Nah, masih lanjut nih ya pertanyaan berikutnya. Tapi dia masih nyambung dengan soal sebelumnya. Masih dari soal sebelumnya diasumsikan bahwa kapasitas produksi adalah 20.000 unit. Tadi 25.000 kan? Kita dapat maximize-nya di 25.000 nih. Ini ya. Maximize profit di 25. Mana sih? Ini dia. 25.000. Kapasitas produksinya tapi mentok di 20.000. Dengan adanya batasan ini maka ini kan berarti Q-nya antara 0 sampai 20.000. Sementara dari jawaban sebelumnya kita memperoleh Q-nya 25.000. Ini di luar dari kapasitas produksinya. Terus gimana dong? Sehingga profit hanya akan maksimal pada salah satu endpoint, yaitu di 0 atau 20.000. Kalau 0, dapatnya minus. Nggak mungkin kan? Nggak maksimum nih. Kalau 20.000 dapatnya 4.650.000. Tadi berapa nih? Tadi 4850, sekarang 4650. Ya walaupun berkurang, tapi masih lebih mending kan daripada yang ini nih, minus kan. Jadi oke, maksimalnya di sini. Karena dia ada keterbatasan. Dia nggak bisa berproduksi lebih dari 20.000 unit. Oke, udah selesai. Ini quiz kalau pas di ini ya, di kelas. Jadi ini udah selesai, udah tidak ada quiz. Kita bisa tutup ya. Oke. Terima kasih atas atensinya. Ntar sampai kita ketemu lagi di pertemuan ke-13, kemudian 14, habis itu UAS ya. Oke. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap sehat dan tetap semangat.